Gua lari dari tengah, gua belok ke kiri ya kan, di samping jembatan tuh gua sempet dihajar sama rival pas gua kelas 2 kedua. Tapi alhamdulillah Bang Dodi, gua ya mungkin masih diselamatin lah ya, itu dari samping. Wadidaw, balik lagi bersama gua Teddy Teren di Trends Channel. Di sini sebelumnya gua mau minta maaf karena baru bisa ngisi video lagi di beberapa bulan kemarin, nggak bisa update video lagi karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalin sebelumnya buat kawan-kawan. Dan di sini sih gua sebenarnya kangen buat bikin video dan baru bisa bikin video kembali, dan gue mendatangkan langsung tamu yang sangat istimewa menurut gue pribadi, karena di zaman gua beliau ini termasuk orang paling sohor lah di area dan Bogor dan sekitarnya. Langsung aja kita, biar nggak lama-lama, kita sambut Bang Ari. Oke, Bang Teddy sehat? Sehat, alhamdulillah Bang Ari. Sehat Bang Ari? Alhamdulillah sehat Bang Teddy. Aduh. Jadi ketemu lah. Baru bisa ketemu sama Bang Ari nih, dari sekian lama, dari zaman sekolah udah 2010 ke bawah deh. Baru bisa ketemu lagi sama Bang Ari ini. Jadi mau nanya-nanya deh, kilas balik di masa lalunya Bang Ari nih. Siap. Bang Ari gimana Bang Ari ya? Siap. Ya, nah, boleh tahu nggak namanya aslinya Bang Ari itu siapa sih? Nama asli sih Ari Hermawan. Ari Hermawan Bang Teddy. Sering dipanggilnya aja ya Ari aja. Terus pengen nanya lagi kan, Bang Ari ini kan kalau untuk di DKI itu nggak nyanter tuh. Nah, nggak nyanter tuh. Nah, makanya sih mau nanya, SMP-nya Bang Ari itu waktu itu di mana ya? SMP itu di SMP 1 Cengkareng Bang Teddy, Saceng. Oh, Saceng. Sumerbor, Bambu Larangan lah. Dulu tuh. Sampai lulus Bang Ari, maaf. Kalau di Saceng itu sampai kelas 3, 3 bulan lagi mau lulus pindah ke Persada. Oh, sayang banget. Iya. Kenapa itu Bang Ari? Ya biasalah, ada momen lah ya. Gitu ya. Nah, memang orang tua juga kebetulan dulu lagi mau lahiran adik saya gitu kan, jadi ya mungkin yang namanya punya adik kadang ada aja gitu ya. Itu saya sekolah minta pindah sama ibu lah ya, akhirnya masuk Persada. 3 bulan lagi mau lulus dari Saceng, pindah ke Persada, lulusnya di Persada SMP. Di Persada tuh Bang Ari. Itu tahun berapa itu Bang Ari? Pas lulus SMP? Tahun kalau nggak salah ya lulus SMP itu 2003-2004 Bang Teddy. Kalau SMP-nya ya. SMP-nya ya. Nah, terus kan langsung masuk tuh ke 1 DKI itu Bang Ari. Ya, masuk SMK-nya ke DKI. SMK Negeri 53 ya. Nah, pengen tahu kan di Jakarta kan banyak tuh Bang Ari. Di zamannya Bang Ari itu kan kayak STM yang kelas lah ya, maksudnya dalam arti kelas tuh kayak adalah Kampung Jawa, Ya. Budut, terus kapal. Kenapa milihnya 1 DKI itu Bang Ari? 1 DKI ya. Sebenarnya sih gini Bang Teddy. Kalau gua dulu memang sekolah di Saceng itu banyak yang nongkrong anak DKI. Oh iya. Basis Sumerbornya ya. Banyak yang DKI. Memang udah denger lah ya, sekolah SM kan zaman kita dulu lah ya kan, booming. Kebanyakan orang mau sekolah, kalau mau ibaratnya apa ya, punya teknik lah ya gitu, punya teknik, karena berpikirnya ada udah basic lah gitu ya kan. Padahal mah sebenarnya lulus di DKI ya tekniknya belum dapet nih. Mungkin tekniknya di yang tempat lain mungkin. Iya. Dan sekarang pun gue kerja nggak dengan jurusan dari STM gitu, di retail gitu. Oh, di retail Bang Ari. Oke. Jadi sekolah di DKI itu dulu sebenarnya di rumah gue ya Bang, jadi itu kebanyakan anak kampung Jawa sih.
Kampung Jawa. Anak Kampung Jawa. Iya. Jadi sempet sharing sama abang-abangan ada ya yang masukin gua, Bang Ipon namanya, Ipon Poncol. Bang Ipon ya. Salam buat Bang Ipon. Ya Bang Ipon, sekarang dia lagi kurang sehat nih, semoga. Jadi biar cepat sehat deh, biar dilancarin. Amin, ya kan. Tadi amin. sempat kontekan, Bang Ipon lagi kurang sehat gitu ya. Semoga biar lekas bisa sembuh lah. cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali lah ya. Amin. Amin. Jadi sharing lah sama Bang Ipon ya kan. Akhirnya udah Ri, lu masuk DKI aja, dan kebetulan Bang Ipon itu memang walaupun sekolah di Poncol dulu, teman-temannya banyak di DKI. Oh iya. Jadi memang dimasukin dari awal ke DKI itu Bang Ipon lah dianterin. yang ngajarin lah, yang ngedidik lah maksudnya Bang. Jujur yang ngedidik Bang Ipon lah. Oh, Bang Ipon iya. Itu jadi masuk DKI. Akhirnya masuk DKI. Tapi rata-rata temen rumah sih Kampung Jawa. banyak Kampung Jawa 7, terus alumni Kampung Jawa 6 pun ada. Di sekitaran rumah lah. Teman-teman saya. Tapi kalau bicara untuk DKI kan berarti kan Bang Ari kan secara nggak langsung kan karena ada ajakan lah ya Betul. dari abang-abangan nih. Nah, di dalam hatinya Bang Ari sendiri tuh ada nggak sih rasa kayak, gue pengen sekolah nih nyata nih, apa namanya di Budut, di Kampung Jawa, ya kan, terus sama di kapal, ada nggak? Rasa Awalnya gitu, sebelum ketemu Bang Ipon itu. betul Bang tadi. Jadi ada niatnya sih memang sebenarnya ngeliat teman-teman Kampung Jawa gitu loh, di Kampung Jawa 7 ya. Pengen mau masuk Kampung Jawa, bisa naik kereta gitu kan, tapi ya alhamdulillah ketemu Bang Ipon masuk ke DKI, dan gue berpikir iya juga ya, gue masuk DKI aja biar ya udahlah di kampungan gue Kampung Jawa semua, udahlah biar gue sendiri, beda sendiri lah di DKI. Kebetulan di angkatan gue itu anak Kosambi, gue terus ada Didi ya, walaupun dia cuman sebentar di kelas 1, sama alumni sampai lulus di angkatan gue itu Anggi untuk Kosambinya. Ya. Berarti cuma dua tuh Bang. Bertiga. Iya, bertiga contohnya yang masuk DKI. Nah, itu kan awalnya Bang Ari kenapa mau masuk satu DKI. Nah, pengen nanya waktu pas penataran itu gimana sih Bang Ari? Penataran itu pakai baju SMP kah? Apa pas sudah pakai celana STM kah? Dimulainya penataran di awal gitu ya? Untuk penataran kita pasti pakai baju SMP dulu. Oh, SMP. Ya. Biru putih lah ya, masih bed juga masih bed SMP Bang deh. Coklat tuh. SMP kuning. Oh, SMP kuning. Kalau coklat udah OSIS. Oh, iya OSIS ya. Apa namanya? Udah SMA lah ya. SMA gitu. Dulu sempat penataran itu kalau nggak salah dulu 3 hari Bang. 3 hari. Penataran. Keras ya keras ya 3 hari loh. 3 hari Bang tadi. Berturut-turut apa beda-beda hari Bang? Beda-beda hari, cuman berturut maksudnya 3 hari tapi berturut-turut. Oh, misalnya kayak dimulai dari apa tuh? Misalkan kita masuk Senin, Selasa, Rebo gitu, ya kan, itu kita penataran. Itu penataran di hari pertama, kedua, dan ketiga lebih deg-degan. Penataran di hari keberapa tuh Bang Ari pengen tahu? Kalau untuk penataran, ketemunya sama siapa? Musuhnya sekolah mana gitu? Kalau untuk penataran, deg-degannya di hari apa? 3 hari penataran gue deg-degan. Bener Bang tadi. Sampai udah penataran pun setiap hari gue deg-degan. Jujur. Karena jujur ya, mungkin yang sekolah di STM dulu yang udah pernah merasakan pasti ya adalah semuanya ngerasain deg-degan. Apalagi di zamannya Bang Ari ya. Zaman gua kebetulan memang itu orang strong semua itu di zamannya Bang Ari guys, seriusan gue nggak bohong. Ini kelas beneran. Ketemunya sama sekolah mana tuh Bang Ari pas ketemu awalnya? Untuk penataran ya Bang tadi. Kalau untuk penataran gua itu ya pertama sih memang gua awal itu di Jembatan Baru ketemunya Kampung Jawa. Kampung Jawa 7. Kampung Jawa 7. Iya, itu pagi ya Bang. Jadi itu gue masih pakai biru putih. Gue udah ketemu Kampung Jawa pagi-pagi. Jadi
basis Cengkarengnya. Basis Cengkareng sama Kalideres lah ya 204. 204-nya. Gue di Jembatan Baru pun udah ketemu pagi, dan penataran pagi kalau nggak salah Setiakawan. Menurut gue sih Setiakawan yang menurut gue pribadi, mungkin teman-teman alumni DKI pun yang lumayan angker lah dibilangnya ya. Penataran itu pulang ya? Pulangnya. Itu paling strong tuh di Setka. Di Seka. Jadi penataran gue itu siang, ketemunya waktu itu gue kelas 1 itu Kampung Jawa. Wah, itu masih banyak banget. Masih strong. Masih serem lah menurut gue. Iya, masih strong. Serem banget tadi. Tapi ada yang kena ke sayur banyak apa gimana Bang Ari? Waktu Kalau penataran itu. seinget gue Bang tadi ya, kalau untuk di penataran itu alhamdulillah kayaknya nggak ada yang kena Bang tadi. Oh, nggak ada. Ya cuman ya itulah, gue baru masuk ke DKI aja penatarannya ngeri juga kan, ketemunya Kampung Jawa 6, pas pulang sekolah 7 umumnya. dijegat. Itu penataran di Setiakawan. Ya, jadi memang sih di sekolahan kita biasalah namanya masih pakaian SMP, ditanya lah ya, rumah lu di mana? Aku di Kosambi. Oh ya udah, lu berarti ikut Jembatan Baru gitu, JBR gitu ya kan. Memang udah. Teman-teman nih kalau basis dan logo sendiri memang banyak lah. Bang Teddy, dari Kalideres, dari Sumerbor, dari Jembatan Baru sendiri gua ya, dari Gantung sampai ke Pesing. Taman Kota termasuk nanti. Taman Kota kayaknya kalau nggak salah angkatan gua kelas 1 nggak ada ya, tapi kelas 2 kelas 3-nya ada. Nah, sampai ke Grogol itu kita bilangnya ya basis dan Mogot 715. Ya, kalau paginya. Basis steady shape lah ya. Steady shape 73 ya. Steady shape masih ada 73 Ada, dulu. iya masih ada steady shape. Nah, pengen tahu nih Bang Ari, waktu yang natar Bang Ari itu untuk awal masuk di DKI itu siapa Bang Ari? Dan penatarannya diapain sebelum ketemu Muslim nih? Kan biasanya kan pulang sekolah nih sama abang-abangan nih, diapain dulu kah? Disuruh makan cabai kah? Suruh minum aqua sampai ujung diputerin rame-rame satu gelas kah? Apa disuruh buka baju kah? Apa gimana tuh Bang Ari? Gini Bang tadi, kalau di DKI sendiri gua kelas 1 ngerasain penataran tuh memang ada, tapi alhamdulillah mungkin banyak teman-teman dari STM lain berbeda-beda lah ya. Tapi kayaknya sih tujuannya mungkin baik, mungkin buat solidaritas atau apa. Tapi kebetulan gue di DKI penataran untuk kayak makan cabai, kayak minum dari ibaratnya dari pertama sampai ke belakang itu nggak ada. Terus gue pernah denger juga permen mulut ke mulut itu nggak ada. Gitu. Kalau di DKI nggak ada. Cuman penataran gue ini ditanya, yang tadi gue bilang kalau di DKI itu nggak ada yang namanya yang macem-macem lah untuk penataran gue di kelas 1 yang gue rasain. Itu cuman memang ada kelas 2 kelas 3 bilang ya udahlah yang penting lu bawa BB dulu tuh, bawa BB kayak yang entah mau ikat pinggang yang agak gede atau BB semacam BB apa, kalau bisa lu bawa dah buat jaga-jaga diri lu sendiri. Tapi gue pribadi waktu gue masuk itu gue belum berani, jadi bawa-bawa kayak gitu, BB-BB gitu gue kosong aja. Jujur, gue kosong aja. Karena gue berpikir gini ya dulu ya, gue masuk ke DKI itu memang sedikit udah tahu gitu kan, karena di rumah pun dengar sering cerita oh DKI seperti ini seperti ini. Memang gue ngerasain seperti itu, tapi tapi ya udahlah, gue jujur gue bismillah aja lah. Gua yang ada aja gitu. Memang jujur dulu Bang Ipon pernah bilang ke gua, walaupun lu nggak berani bawa BB gitu kan, buat jaga-jaga lu apaan aja lah yang ada di jalanan lah, karena memang jalurnya jalur lumayan ya, ibaratnya strong lah ya, jalur strong lah ya. Jadi yang ada aja gua mah kalau Bang Teddy. Tapi teman-teman gua kelas 1 di angkatan gua itu memang ada sebagian yang udah ada berani bawa BB gitu. Contohnya kayak Joe lah ya, Joe, Pelik, dulu Acong, Yadi, terus Ipul di angkatan gua ya kan, Tri termasuk orang basis Pesing, mereka itu udah pada berani bawa BB.
Gue pribadi gue Oh, cuman Bang Ari doang tuh yang nggak pakai apa-apa tuh. nggak ada, udah ada bambu-bambu, ada batu-batu, udah itu aja. Selama 3 hari tuh Bang Ari kosong. Sampai kelas 1, kelas 2 pun gue dulu nggak berani bawa bebek. Oh, serius Bang Ari? Jujur, Sampai kelas 2? iya. Udah yang penting gue bilang, jujur sih, dulu kan kita nggak usah menapik ya. Iya. Kita nyari jati diri lah ya dulu ya. Udahlah yang penting gue ribut nongol gitu Ada kan. di depan, Ada ya. di depan. Urusan menang ya kita menang, Iya. kalah ya kita lari bareng-bareng. Iya. Tapi untungnya jujur Bang Teddy, di angkatan gue itu kelas 1-nya gue akuin lumayan ini menurut gue ya kan. Mengaruhi saya juga. Bang Ari. Terus kelas 2-nya pun basis gue sendiri pun lumayan. Walaupun sedikit ya dulu kelas 2-nya. Ada Oday, ada almarhum Alung, ada Kutil, di Jembatan Baru ya ada Kewok. Itu di kelas 2. Di kelas 3 gue itu sendiri ada siapa yang nggak kenal Bapak Pardo lah ya. Nah itu Bapak Pardo kelas 3, gue kelas 1. Oh. Bapak Pardo, Oli, terus si Bang Bayu ya kan, Bayu Cina, terus Tatang tuh pindah dari mana? Dari PLO masuk DKI. Kalau menurut gue sih abang-abangan gue lumayan lah. Strong kayak- semua itu orang-orang strong semua itu Bang Ari. Iya. Bener, Itu JBR ya. Iya. Terus di Kalidresnya ya banyak juga. Ada Kodir ya kan, menurut gua wah bener-bener top lah ya kan. Ada OO, ada Bang Simon dulu lah, banyak lah. Jadi gua pribadi ditatar sama temen apa namanya sama abang-abangan. Ngomong mereka tadi yang Bang Mereka. Ari sebutin. Jujur, ya. Oh, berarti secara nggak langsung Bang Ari baru bisa megang BB itu ketika di kelas 3. Kelas 2 kedua, Bang Teddy. Oh, Gua kelas 2-nya 2 kali. Oh. Enggak, kelas 2-nya 2 kali. Kelas 2-nya 2 kali gimana maksudnya? Jadi gua kalau orang bilang disayang guru kali ya. Oh, iya. Jadi gua iya, kelas iya. 2-nya 2 kali. Oh, Baru sedikit mulai berani lah bawa Oh. BB, tapi alhamdulillah gue masih main apa ya, main otak lah ibaratnya kan, supaya jangan ketangkep. Walaupun gue takut ya udahlah gue, karena memang udah kayaknya harus dipaksa bawa itu. Iya, buat pegangan BB diri juga sih. buat pegangan diri kita, buat istilahnya jaga-jaga kita sendiri, buat teman-teman juga Iya sih. sih benar. Kelas 2 kedua gue baru mulai berani. Jujur. Jadi kalau ibarat kasarnya nih, pas Bang Ari kelas 3 kan zaman gua nih sempet denger lah nih, beliau ini punya BR yang namanya tuh BR kesayangan lah. Kita bisa bicarakan BR kesayangan Iya. kayak huruf U. Huruf U. Iya, kayak huruf U gitu. Apa benar Huruf- itu Bang Ari? Kalau huruf U enggak, Enggak. huruf C kali ya. Oh, Huruf C. Oh. Jujur, Bang Apa Teddy. itu, Bang Ari? Bukan C. Iya, jatuhnya istilahnya BB gue itu stainless lah ya, memang pegangan gua, karena gue sebelumnya udah pernah bercerita di channel sebelumnya. Gue punya CR stainless itu istilahnya ada rombe-rombenya lah. Gue seneng pegang itu karena apa? Gue pikir gini Bang Teddy. Gue pribadi sendiri, maaf nih ya teman-teman, kalau orang bawa BB yang gede istilahnya, terus apa menurut kayak SM atau apa gitu, gue menurut gue nggak terlalu serem gitu kan. Menurut gue nih, Iya. maaf nih. Iya. Tapi kalau orang udah megang yang tadi gue bilang BB stainless walaupun kecil, gue kadang agak gerah. Nah, ini mindset gue gini. Kalau gue megang BB stainless juga gue bikin, mungkin orang juga bakal ngeliat agak gerah lah gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue ada kepikiran udahlah gue coba cari gitu. Akhirnya gue dapet. Alhamdulillah dulu gue sempat koleksi punya 3. Jujur. Dengan bentuk yang sama. Dengan yang sama, nomor 3, nomor 2 sama nomor 2-nya 2. Nomor 3 kan agak kecil tuh. Itu 1. Dan sekarang ya alhamdulillah masih gue simpen gitu. Ada Iya, buat kenang-kenangan tuh. Bang. buat kenang-kenangan. Dan untuk pertama kalinya Bang Ari megang itu sempat ini nggak sih sempat minyakin awal nggak tuh? Dan kenanya sama anak mana itu? Kenain anak mana gitu? Oh, dan kebetulan gue paham nih untuk minyakin istilahnya karena ngebagi lah gitu kan. Ngebagi duit. Gue sih alhamdulillah sih kayaknya kalau gue pikir tuh gue nggak pernah jujur, karena gue pribadi orangnya nggak tega. Jujur gue nggak tega. Mungkin ya maaf nih teman-teman, kalau gue
waktu zaman gue sekolah, khususnya gue kelas 3, kalau gue tega gitu kan, gue jatuhnya ke orangnya nggak tega. Mungkin banyak Korbannya banyak tuh Bang Ari. ya, kalau untuk yang kebagi sama gue mungkin banyak, jujur banyak banget. Banyak banget. Bukannya ya pribadi gue bukannya sombong, Iya. karena gue banyak orang yang udah jatuh pun, udah ke terpojokan pun gue nggak tega. Oh, nggak diapa-apain sama Bang Ari tuh? Alhamdulillah gue nggak pernah. Iya. Bukan nggak pernah ya, maksudnya pernah sih tapi nggak sesering. Tapi kalau misalnya gue orangnya tega, mungkin dah Ya, udah banyak kandas lah udah istilahnya banyak kan. kandas lah Ya, Piala Dunia mungkin dikasih yang Bianto. yang di sana-sana juga mungkin bisa kalah banyak Iya. ceritanya sama gue kalau untuk ngebagi-bagi. Ya, kalau ini kan lima real. Kalau yang ono-ono kan enggak. Hanya halu, beda Bang Ari. Kalau ini memang udah diakui lah. Termasuk gua pun sama. Ketemu beliau aja di jalur, waduh. Up, angkat tangan, Iya. angkat tangan. Angkat tangan apa ketemu sama beliau mah? Seriusan. Nah, Iya. kayak gitu juga Bang Ari. Nah, balik lagi Bang Ari. Kan Bang Ari kan kelas 3. Nah, pernah nggak sih Bang Ari tuh jalan tuh ke arah Tangerang gitu? Kalau ke arah Tangerang di angkatan gue kelas 3 ya, kalau untuk rame-rame belum pernah, jujur Bang tadi. Karena gue di angkatan kelas 3 gue itu sedikit. Jujur kalau untuk ngalong ke anak-anak DKI juga, kan anak DKI basisnya banyak ya. Termasuk di angkatan gue kelas 3 itu ada Kereta, ada Pademangan, ada Kemayoran, ada Kota. Itu gue paling jarang yang ngalong. Karena masa gue sedikit, gue berpikir gue gimana gue mau ngalong gitu kan, karena masa gue aja sedikit. Udahlah, karena ibarat jalur gue aja jalur lumayan serem. Woi, serem lagi, jalur Gaza. Nah, kata orang itu. kalau kata orang Gaza lah ya. Gaza itu. Iya. Tapi pribadi nih, maaf nih Bang, jadi menurut gue ketika gue kelas 3 atau gue kelas 1 pun, kalau untuk Dan Mogot kan jatuhnya dari Grogol sampai Kalideres lah ya. Menurut gue pribadi itu nggak ada yang jalur gajah. Jujur, kalau pribadi gue sendiri di angkatan gue kelas 1, kelas 2, kelas 3 pun nggak terlalu serem lah ya menurut gue. Karena gue juga ya pribadi yang tadi gue bilang, abang-abangan gue juga strong ya Bang tadi ya. Jadi kalau ngeliat sekolah lain atau rival, ya kalau bisa ributin gitu. Kalau misalnya memang kalah ya kalah gitu kan. Nah, yang gue bilang jalur gajah menurut teman-teman yang pernah ngerasain, oh Dan Mogot gajah, menurut gue Iya. yang gajah menurut gue itu Setiakawan, Setka tuh Bang Ari. Setka. Itu benar-benar Itu bukan gajah lagi, mungkin di atas gajah ada lagi ya. Buset. Kacau berarti. Setka tuh Bang Ari. Betul, Setka. Itu karena rakyatnya banyak kah? Apa robot perangnya banyak kah? Apa ada campuran tuh kayak warga, anak sekolah? Apa gimana tuh campurannya? Berapa anak sekolah real tuh Bang Ari? Kenapa bisa disebutkan di atas jalur Gaza loh? Iya. Tuh. Di atas jalur gajah Dan Mogot ada lagi gitu kan, yang menurut gue gajahnya itu Setiakawan. Jujur Bang tadi gini, di angkatan gue kelas 3 bahkan jarang gue ketemu, ya jujur nih, yang gue bener-bener gue anggap serem lah. Kampung Jawa 6 itu selalu ada di Setiakawan. Siang, Setka. Nongkrongnya lah ya. Iya. Jadi mindset gue bilang itu jalur lebih dari gajah. Gue pribadi, mereka itu ya maaf nih ya, untuk gue kelas 1 kelas 2 pun yang gue menurut gue mereka itu hanya di Setiakawan. Gue pribadi jarang gue ketemu di jalur, malah gue pengen merasakan ketemu ini sama anak Kampung Jawa 6 dulu di jalur gitu. Jalur. Entah nanti istilahnya ketemunya di apa namanya Hayamuruk, ibaratnya jalan Hayamuruk, atau di Petojo lah ngelewatin Setka dah. Tapi gue pribadi, gue jarang kayaknya ketemu anak Kampung Jawa 6 itu di jalur, kecuali Setka. Oh, berarti kan secara nggak langsung Setka itu mabesnya dong ya? Mabesnya? Dari semua basis ngumpul di situ, apa emang cuma basis khusus buat Roxy-nya aja, Setkanya aja di situ tuh Ya. Hari? Kalau untuk gua segelintiran, kita kan udah berteman semuanya Bang. Jadi dari teman-teman Kampung Jawa 6, Kampung Jawa 7 yang dulunya kita rival, kita alhamdulillah kita udah bersilaturahmi dan udah jadi saudara semua, saling bercerita lah. Kalau di angkatan gua kelas 1 itu, mungkin kalau pas gua sebelum masuk,
Kampung Jawa pun memang strong, mau di jalur pun sama lah kayak DKI gitu, strong semua. Tapi pas gua ngerasain di angkatan gua kelas 1 sampai gua Jawa, Kampung Jawa 6 nggak ada pun, ya menurut gua hanya di Setiakawan. Menurut gua gerahnya gua di Setiakawan karena apa? Yang tadi gue bilang, gue udah bersilaturahmi, tukar cerita semuanya sama saudara-saudara, sama teman-teman dari Kampung Jawa 6, 7. Mereka itu memang dari basis mana aja ngumpulnya di situ. Oh ya. Termasuk dari tuan rumahnya Setiakawan sendiri, Kampung Jawa 6-nya ya. Dari kota, dari mungkin nggak tahu juga ya, ini cuma segelintiran dengar dari Tanah Abang, dari Pelbak, dari mana mereka itu Dan mogotnya mantekin sekolah itu di DKI ya udah di Setiakawan. Makanya jujur dari gua kelas 1 sampai kelas 2 ya, gua kan ngerasain 2 kali tuh, 2 tahun lah ketemu anak Kampung Jawa 6, kayak banyak korban juga. Jujur, di situ. Tapi untuk di jalur jarang. Pernah, tapi jarang. Dibandingkan di Setiakawan, banyak yang kena. Makanya kan gua bilang mindset gua itu benar-benar angker atau di atas lebih serem gajah itu ya itu Setiakawan. Berarti secara nggak langsung ributnya tuh pasti lama tuh Bang Ali. Paling Kurang berapa lebih. lama tuh? Bisa nyampe sejaman, Bang Teddy. Nggak dipisahin gitu sama polkis coklat. Nah, jadi kalau untuk gua yang pernah gua merasakan ya kan, Iya. Setiakawan itu sebenarnya yang bikin mindset gua pribadi sama teman-teman itu, ya maaf ya kalau misalnya memang salah dikoreksi lah ya. Tapi ini mindset gua pribadi sendiri karena gua pikir nih pelajarnya banyak. Maaf nih ya sebelumnya. Kadang ada tukang parkirnya, terus ada yang tukang dagang dulu loakan lah yang di kiri kanannya itu kadang suka ikut, Bang Teddy. Itu yang kadang bikin teman-teman kita kecolongan di situ. Oh, jadi dia diam tahu langsung nangkep. Itu mungkin, ya. pernah seperti itu. Jadi makanya setiap diributi Setiakawan itu mau berangkat, kalau zaman gua kelas 1 jarang sih berangkat di Setiakawan karena dulu zamannya Pardo kelas 3 itu masih ada yang Pardo kenal dulu anak Poncol yang sering nongkrong di Setiakawan, jadi lewat terus kalau pagi. Tapi zaman gua kelas 2 pertama, kedua pun sampai kelas 3 pagi malah sering di Setiakawan. Jadi kalau untuk ketemu Setiakawan itu kebanyakan tuh waktu gua kelas 1 tuh siang. Iya. Jadi kita udah dikasih tahu nih sama abang-abangan mau kelas 3, kelas 2. Pokoknya kalau di Setiakawan kita ambil jalur tengah aja. Kita bareng-bareng. Ya. Dia udah mantek, kita dari Biak aja nih, dari lampu merah Biak. Wah, udah. Gimana lah ya kan, dari sekolah pun kita udah aduh Kampung Jawa ada nih mantek nih pasti. Udah mesinnya Udah pasti disiap-siap lah Bang Ari. Langsung tuh pokoknya pasang badan. Mau nggak mau kita mudah-mudahan kita kompak aja gitu kan. Dari Biak itu kita udah siap-siap. Mungkin sebelum nyampe Biak pun pasti udah pada turun. Apa belum tuh Bang? Kita ngelewatin Biak nih kalau kita ribut di setnya kalau siang ya. Ngelewatin Biak. Nah dulu kan belum ada flyover, belum ada flyover. Pokoknya dari sebelum sekarang flyover itu kita udah turun. Ada nggak ada kita harus turun. Ya, tapi zaman gua penataran tuh 3 kali udah di situ. Ya, tapi alhamdulillah ya tembus terus pas lagi penataran. Jatuhnya gini loh. Strong semua itu, robot bernyawa itu. Semuanya itu. Ya abang-abangan lah ya. Sama Bang Ari, Bang Ari kelas 1 kalau 2 kali 3. Bisa terbot perang semua, ampun. Jadi gini Bang tadi, waktu gua penataran menurut gua sih intinya gua tembus Setiakawan, walaupun setelah tembus kita nanti kalah atau dikejar, gua anggap gua menang. Karena apa? Gua bisa ngelewatin. Ya. Betul dong, kecuali gua nggak bisa lewat baru gua anggap kalah. Ya kan? Tapi nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Tapi selama gua penataran itu alhamdulillah tembus terus. Walaupun memang istilahnya akhirnya misalkan kalah atau dikejar gitu, gua anggap gua menang. Karena bisa melewati. Gua bisa nembusin. Gitu Bang. Tapi lama juga Bang Ari habis sejam gitu. Berarti ributnya bener dong. Wah itu. Kalau gua ngeliat balikan apa gimana tuh Bang Ari? Kalau di Setiakawan ini kakak kelas semuanya udah ngasih tahu. Kalau di Setiakawan sebenarnya jangan lama. Tapi kalau kita udah ngeliatin Setiakawan atau di Jeling tuh kan jembatan tuh belum ada flyover, nah itu kita mau lama pun nggak masalah. Kalau selagi belum ada ibarat yang memisahkan lah ya, gitu ibaratnya. Ya udah,
kita tembusin, ntar kalau udah lewat sampai jeling ya udah mau maju mau mundur mau kayak gimana udah. Itu yang bikin kadang lama. Ya udah teman-teman juga masih penasaran, ya udah dia juga masih wah udah gimana. Berarti Pernah. intinya sih harus dibolin dulu, lewatin dulu baru dah. Gitu. Mau sejam mau 2 jam jalan Iya, terus. selagi masih belum pada capek atau belum ada yang kalah ya udah. Iya. Tapi paling parah tuh kena sayur itu pas ribut di situ di jembatan Jelingnya atau pas di depan setkanya tuh. Pernah ya, jadi gua nggak usah ceritain lagi ya Bang Teddy ya, karena memang ada korban dulu waktu gua kelas 1 pun, abang-abangan gua ada yang korban itu sebelum tembus, sebenarnya udah tembus sih, sebenarnya udah tembus, cuman kan dia mungkin punya strategi juga, keculik atau apa kayak gimana, pernah temen gua sampai ada yang sempat ya lumayan, kenanya lumayan lah. Terus kedua temen gua sendiri pun ada jebot pernah kena di situ, cuman alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Terus si Kibel pun dulu pernah di situ, termasuk gua ya pribadi pernah jadi korban setiakawan juga Bang. Tapi setelah gua kelas 2 kedua itu 6 udah nggak ada. Oh, 6 belum ada. Iya, sempat gua jaga jadi korban. Korban setiakawan. Bagian mananya tuh Bang? Kalau gua sih gimana ya Bang Teddy? Gue bercerita nih ya berarti ya, kalau untuk pas gue kena itu waktu itu pagi. Kayak sih anak kampung Jawa juga udah siap Bang Teddy. Memang sih jujur sih ya pribadi kita nggak tembus lah, jadi nggak tembus. Gue sempet lari minggir ke kiri Bang Teddy. Oh iya. Ya gue pribadi pun sendiri sebenarnya udah supaya anak kampung Jawa ini atau rival nih biar ngejar gue, karena memang di jalur tengah itu waktu itu macet. Kalau misalnya gue lari di situ, takutnya gue pribadi pun sebenarnya nyelamatin diri gue dulu dah gitu kan. Kalau gue udah selamat diri gue, baru gue nengok belakang gitu. Ternyata gue lari dari tengah, gue belok ke kiri ya kan, di samping jembatan tuh gue sempet dihajar sama rival. Pas gue kelas 2 kedua. Tapi alhamdulillah Bang Teddy, gue ya mungkin masih diselamatin lah ya. Itu dari samping udah megang BB kalau nggak salah segini lah ya. Gue dari samping, gue ingat banget, gue tangkis, gue juga sempet megang juga, gue tangkis tang ya kan, dari belakang udah terasa sebenarnya. Banyak yang dibilang orang nyayurin, tapi gue masih tahan, gue masih lari. Itu sendirian aja tuh lari? Nggak sendiri sih, maksudnya pas gue dibaginya pas gue sebelah kiri lari. Salahnya gue lari sendiri ke kiri. Jadi anak kampung Jawa ini ngejar gue ke kiri. Jadi fokusnya mereka ke Bang Ari semua tuh? Iya, jadi lari ke, ada yang fokus ke kanan juga karena kan memang dia banyak, dibagi lah. Ada yang ngejar lurus, ada yang ngejar ke gua. Dan kebetulan yang ngejar gua lumayan juga, yang megang BR banyak. Jujur nih gua kenang-kenangan lah yang tadi gua bilang gua tangkis. Syukur alhamdulillahnya gua megang. Kalau gua nggak megang nggak tahu. Ini perut gua nggak tahu jadi apa. Makanya itu alhamdulillah yang tadi gue bilang, gue nggak pernah tega sama orang, dan gue berpikir dulu gue nggak pernah jahat sama rival nyampe ngebagi parah atau apa. Alhamdulillah gue juga nggak nyampe parah. Karma mungkin inget karma kali Bang Ari. Apa nggak enak, apa kasihan, apa gimana? Kalau gue dulu gini berpikir ya Bang Teddy, gue pribadi ya jujur dari orang tuanya, terus kalau gue nyampe kena orang tua gue gimana. Nah gue berpikir dulu kalau gue ngenain rival kalau nyampe parah gitu kan, gimana juga mereka. Gue pernah sih namanya yang bagi apa, tapi ada apa namanya? Mindset. Bukan mindset, apa ya? Ada sebab. Oh, Pernah gue juga ada sebab. Tapi kalau untuk disengaja atau apa, itulah alhamdulillah mungkin gue dari situ masih diselamatkan. Sampai temen gue itu acong ya, sempat kena ininya nih. Berapa jahitan gitu, dan gue alhamdulillah gue suruh klinik aja, suruh jahit gue nggak mau. Iya. Jadi udah dibersihin aja. mau pakai HP tadi mungkin Bang Ari. Jadi pas gue disayurin, gue tangkis, gue masih lari, gue jatuh Bang Teddy. Untungnya pas gue jatuh itu ada istilahnya yang memisahkan ya kan, mereka cabut. Itu gue BB gue juga gue buang, akhirnya gue lari. Gue sebenarnya udah semuanya. Kalau Bang Ari udah puyeng Udah pusing, nggak tahu, makanya kalau nggak ada yang misahin itu gue nggak tahu. Gitu. Itulah. Masih disayang lah ya. Ya alhamdulillah Bang Teddy, kita masih bersyukur lah. Tuh gue korban setia kawan.
Itu kan untuk orang sama anak setia kawan nih guys. Gue pernah nih Bang Ari, dengar-dengar katanya Bang Ari pernah bentrok sama sekolahan Perti. Iya. Perti 58 tuh belakang Trisakti. Susilo. Iya, Iya. Susilo di situ. Nah, katanya mau ribut sama Perti tuh sengit banget. Betul. Gimana tuh ceritanya Bang Ari? Gua akuin Bang. Jadi SMA ya itu ya. Di pusat lah jatuhnya ya. Gua anggap Perti sama IP itu SMA batu lah menurut gua di DKI. Karena apa? Gua sering banget dipantekin sama Perti. Nggak tahu lah, mungkin Perti istilahnya aliansinya Kampung Jawa 6 dulu ya kan. Tapi pas gua kelas 3 ya nggak ada. Tapi pas gua dari kelas 1, kelas 2 ke 2 pun dia masih ada. Ada tuh. Pernah kejadian sampai temen gua abang-abangan yang gua nggak bisa sebutin lah ya, gitu kan. Sampai adik kelas gua juga kena. Jadi ketika kita nggak banyak Bang, jadi kita ngelihat anak PRT di Susilo itu udah namanya pulang sekolah kan rame. Dia biasa kalau tahu nih jam DKI, oh udah panikin dulu gitu kan. Itu pernah kita turun, semua turun PRT banyak. Kita turun, bukannya kabur sih, maksudnya biasalah nyari ancang-ancang, nyari batu, nyari apa. Dan Ternyata temen gua ketiduran.